Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke, kita mau ngebahas lagi. Ini adalah melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu materi sistem ekskresi. Oke, tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sebelumnya kita sambil review ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas organ ekskresi itu ada 4, ada yang ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kita sudah bahas di ginjal, kulit, dan hati ya. Berarti pembahasan kita di paru-paru. Oke, jadi ini adalah gambar paru-paru. Nah, ini bukan berarti paru-paru kemudian warnanya ungu ya. Jadi ini paru-paru. Nih lihat di sini teman-teman, beberapa waktu lalu mungkin teman-teman ingat bahwa teman-teman di kelas 8 pernah belajar tentang sistem pernafasan. Tuh ya. Jadi paru-paru ini memang juga adalah organ pernafasan. Ini adalah tenggorokan atau trakea, kemudian ini paru-parunya. Sengaja memang paru-parunya dibesarkan karena memang lebih di zoom karena memang fokus kita adanya di paru-paru. Nah, yang ini depan sini adalah jantung, bukan bagian dari paru-paru ya. Tapi jantung itu memang punya hubungan dengan paru-paru karena jantung itu mengalirkan darah yang kemudian darah ini nantinya ditukar dengan udara yang baik ya. Pertukaran udara adanya di bagian dalamnya paru-paru yaitu alveolus ini ya. Tuh, jadi paru-paru dalamnya ada bronkiolus. Kemudian cabang-cabang bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang namanya disebut alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen secara difusi. Oke, ini paru-paru ya. Nah, tadi sempat disinggung, jadi fungsi paru-paru selain sebagai organ ekskresi, dia juga adalah sebagai organ pernafasan. Oke? Nah, apa ya yang diekskresikan oleh paru-paru? Ada yang ingat? Mungkin waktu belajar di sistem pernafasan? Gimana? Ya, betul ya. Jadi, zat yang diekskresikan oleh paru-paru berupa 2 gas, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Tuh, jadi air dalam bentuk gas disebutnya uap air H2O. Kira-kira apa buktinya kalau kita mengeluarkan CO2 dan H2O? Nah, ini juga sempat dibahas kalau teman-teman mungkin ingat di bagian sistem pernafasan. Gimana ya membuktikan bahwa paru-paru kita itu mengeluarkan karbon dioksida dan H2O? Nah, bukti bahwa paru-paru kita mengeluarkan uap air adalah saat kita menghembuskan nafas di kaca, maka pada kaca akan terbentuk embun. Nah, embun itulah yang disebut dengan uap air. Oke, boleh nanti langsung coba ya, dekat kaca jendelanya atau cermin di kamar mandi atau cermin di kamar kamu. Nah, coba kamu hembuskan nafas di sana, akan ada embun. Nanti embunnya bisa kamu tulis-tulis. Nah, itu adalah uap air. Oke. Nah, bukti bahwa kita mengeluarkan CO2 ketika kita menghembuskan nafas di gelas yang berisi air kapur. Nah, ini akan membuat air kapurnya tampak keruh atau dia terbentuk endapan putih. Nah, reaksi endapan putih ini terjadi antara air kapur dengan CO2. Tuh ya. Oke. Terus gimana caranya udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru kita? Ya, tentu dia tidak datang dengan sesuka hati, tapi ada prinsip yang dijalankan oleh si udara. Nah, udara itu teman-teman seperti air prinsipnya. Teman-teman ingat, waktu SD mungkin pernah belajar, air itu fitrahnya mengalirnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sama juga seperti udara, dia akan mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang punya tekanan rendah. Gitu ya. Nah, dari prinsip itu udara bisa keluar dan masuk atau masuk dan keluar berdasarkan perbedaan tekanan udaranya. Gitu ya. Udara
itu bisa masuk karena tekanan udara di paru-paru lebih rendah 1 sampai 2 mm Hg ya. Ini adalah satuan tekanan dari tekanan yang ada di luar. Tuh, jadi ketika paru-paru kita tekanan udaranya lebih rendah dibanding tekanan yang ada di luar, maka udara otomatis akan mengalirnya dari tekanan yang tinggi ke rendah, yaitu dari luar ke paru-paru, karena paru-paru lebih rendah tadi. Sebaliknya, udara bisa keluar karena di paru-paru tekanannya lebih tinggi. Sehingga udara itu akan terdesak untuk keluar. Tuh ya, jadi prinsipnya itu tadi, karena udara mengalirnya dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Oke, kita next. Nah, ini adalah bagian gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Jadi, penyakit-penyakit apa yang terjadi di hati, ginjal, kulit, ataupun paru-paru. Waktu di paru-paru atau di bagian sistem pernafasan, kita sudah kenal ya, banyak sekali gangguan-gangguan pada sistem pernafasan. Nih, paru-paru, karena barusan kita bahas paru-paru ya. Yang paling viral baru-baru ini adalah gangguan COVID-19 atau corona. Oke, nah ini orang yang positif corona itu akan mengalami gangguan batuk, demam, kemudian yang bisa menyebabkan keparahan adalah bila paru-parunya mengalami pneumonia. Jadi, kalau teman-teman ingat lagi di bagian sistem pernafasan, buka-buka lagi bukunya, pneumonia atau disebut juga paru-paru basah, itu adalah peradangan pada paru-paru karena paru-parunya terendam oleh cairan, makanya disebutnya paru-paru basah. Nah, pneumonia ini terjadinya karena infeksi. Salah satunya adalah infeksi virus, misalkan. Maka kalau dia terinfeksi oleh virus COVID-19, maka disebutnya dia positif corona penyakitnya. Oke, gitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit corona tersebut. Oke? Kita cek satu-satu ya, di luar dari penyakit itu. Oke, ini adalah nefritis. Nah, nefritis ini adalah radang di ginjal, atau lebih tepatnya radangnya di bagian nefron nih, dari kata nefritis, nefron. Kalau waktu itu kita ingat di slide sebelumnya yang tentang ginjal, nefron itu adalah alat penyaring yang ada di ginjal. Nah, dia berada di bagian atau disebutnya glomerulus, ya. Jadi penyaringan itu kan terjadinya di glomerulus ya. Waktu teman-teman ingat tahapan pembentukan urin, yang pertama adalah penyaringan. Penyaringan di glomerulus. Nah, nefron adalah alat saring. Oke. Disebabkan apa? Nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang namanya Streptococcus. Nah, gejalanya adalah rasa dingin, demam, kemudian mual, muntah, sakit kepala, sakit pada bagian punggung, kemudian juga terasa sulit BAK-nya. Selain itu, air seninya keruh, dan pembengkakan di kaki. Itu nefritis. Ya, kata kuncinya adalah dia disebabkan infeksi bakteri Streptococcus. Albuminaria. Apa itu albuminaria? Nah, namanya bagus ya, terdengarnya albuminaria. Tapi ini nama penyakit. Albuminaria ini adalah terdapatnya sejumlah protein albumin di dalam urin. Jadi ketika dicek ternyata urinnya mengandung protein. Nah, kalau kita ingat lagi waktu kita belajar di bagian tahapan pembentukan urin, protein itu seharusnya sudah diserap kembali ketika proses yang kedua namanya reabsorpsi. Reabsorpsi, penyerapan kembali. Jadi protein sudah harusnya diserap kembali di sana. Tapi ternyata proteinnya ada di urin. Artinya apa? Artinya bisa jadi kurangnya asupan air atau memang proteinnya yang berlebihan. Tuh, kalau sebabnya ini itu normal-normal aja. Tapi yang berbahaya adalah ketika ternyata ya ada penurunan fungsi ginjal sehingga memang ada ketidakmampuan ginjal dalam menyerap kembali protein. Tuh ya. Jadi ada gangguan di bagian penyerapan kembali itu
di tubulus proksimal itu, sehingga proteinnya menjadi masih terdapat di dalam urin. Dia lewat begitu saja sampai akhirnya lewat di urin. Nah, kalau hal seperti itu baru berbahaya. Tuh ya. Tapi kalau sebabnya misalkan, dia memang konsumsi proteinnya berlebih, sementara konsumsi airnya kurang. Kayak berapa sih sebenarnya kita mengkonsumsi air yang tepat? Nah, masih ingat ini pernah dipelajari di bagian sistem pencernaan. Kelas 8 juga. Jadi teman-teman sambil ingat-ingat lagi. Kalau di iklan mungkin ada 8 gelas per hari, ya, atau sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, itu tergantung dari aktivitas orang dan masa tubuh orang tersebut. Semakin besar masa tubuhnya, semakin tinggi masa tubuhnya, maka kebutuhan airnya makin tinggi. Aktivitasnya semakin tinggi, maka kebutuhan airnya juga makin tinggi. Oke, jadi tiap orang nggak bisa kita samaratakan bahwa dia harus 8 gelas per hari. Tapi secara rata-rata, secara umum, bolehlah dikatakan begitu. Oke, itu albuminaria. Nah, albuminaria ini ditandai dengan urinnya berbuih dan aroma yang menyengat. Oke, jadi urinnya itu berbusa. Nah, tapi bukan berarti ya, kadang-kadang kalau orang nahan buang air kecil, sampai akhirnya dia buang air kecil, nah urinnya bisa berbusa. Atau ketika dia buang air dengan kecepatan tinggi, urinnya bisa berbusa. Atau di toilet itu memang ada sabun. Ada sabun yang terendam, urinnya jadi berbusa, terbentuk busa. Bukan urin seperti itu. Tapi albuminaria ini ketika urin berbuihnya bukan cuma 1 kali, tapi sering. Ketika sering urin berbuih ini muncul, nah kemudian juga diikuti dengan aroma yang menyengat. Ya, waktu kita belajar di ginjal, urin itu punya aroma yang khas. Ya, atau bilangnya pesing. Aromanya pesing, bau pesing. Tapi ini aromanya lebih menyengat lagi. Tuh, amoniaknya sangat kuat. Tuh. Sehingga ketika diikuti itu, nah ini bisa jadi indikasi dari albuminaria. Oke. Kita next ke batu ginjal. Nah, apa itu batu ginjal? Oke, ini bukan batu yang bisa dipakai di cincin, batu akik, atau batu hiasan-hiasan di akuarium, bukan ya, tapi ini adalah nama penyakit. Jadi batu ginjal itu adalah endapan garam kalsium di rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Endapan ini sampai saking mengendapnya bisa menyerupai batu. Warnanya ada yang putih, ada yang kekuningan, kecoklatan, bahkan ada yang sampai hitam. Tergantung dari garam apa yang terbentuk. Tuh ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Penyebabnya karena asupan airnya kurang. Atau bisa juga berlebihnya asupan garam kalsium. Dari mana garam kalsium itu bisa berlebih? Nah, ini berangkatnya dari pola hidupnya. Apa yang dikonsumsi? Kalau banyak minum minuman berwarna mungkin, atau banyak mengkonsumsi kopi, atau juga misalkan perokok. Nah, orang yang merokok juga bisa punya indikasi ke arah batu ginjal. Orang yang sering minum kopi, atau sering minum minuman berwarna, minuman bersoda, nah bisa ke arah sini. Tuh ya. Atau ada juga batu ginjal ini terbentuk dari sebelumnya karena dia sudah mengalami asam urat. Nah, asam urat yang terus-menerus, nah ini bisa menyebabkan batu ginjal kalau tadi asupan airnya kurang. Oke? Itu batu ginjal ya. Next ke hematuria. Nah, apa itu hematuria? Hematuria adalah gangguan berupa terdapatnya sel darah merah pada urin. Jadi urinnya mengandung darah. Nah, tapi ini tidak sama seperti menstruasi pada wanita. Ini berbeda. Kenapa dia urinnya mengandung darah? Karena ada peradangan pada saluran ginjal yang menyebabkan pendarahan. Tuh ya. Jadi ada peradangan mungkin terjadi. Atau bisa jadi ada benturan ya. Mengalami kecelakaan, benturan, kemudian benturannya di bagian yang mengenai saluran ginjalnya. Tuh ya. Nah, ini bisa terjadi pendarahan yang akibatnya ketika
buang air kecil, air seninya atau urinnya ternyata mengandung darah. Nah, biasanya darahnya ini bisa jadi sudah bukan warnanya merah lagi, tapi urinnya ini sudah berwarna kecoklatan. Artinya darah itu sudah bercampur dengan urin. Oke, itu ya. Ini hematuria. Kita next ke diabetes. Nah, kalau tadi nefritis, albuminaria, batu ginjal, hematuria itu adalah penyakit-penyakit pada ginjal. Nah, diabetes ini juga masih di daerah ginjal ya. Diabetes itu dibagi jadi dua, ada diabetes mellitus. Oke, diabetes mellitus ya, bukan meletus, balon hijau, merah, biru, bukan, tapi diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini adalah tingginya kadar gula. Atau kalau orang-orang bilangnya diabetes mellitus ini adalah penyakit gula darahnya manis gitu ya. Nah, tingginya kadar gula dalam darah yang mengakibatkan urin mengandung glukosa. Nah, kalau albuminaria tadi urinnya mengandung protein, maka diabetes ini adalah urinnya mengandung glukosa. Tadi kita balik lagi, urin seharusnya tidak mengandung glukosa. Teman-teman ingat lagi kandungan urin apa sih? Selain air, urin itu mengandung urea, amoniak, ya. Tapi dia tidak boleh mengandung zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nggak bisa mengandung glukosa. Atau tidak bisa mengandung protein tadi. Tuh. Ya, kenapa seseorang kandungan glukosanya tinggi di dalam urin? Bisa jadi karena menurunnya kemampuan insulin dalam merubah kadar gula di dalam darah. Jadi ketika orang mengkonsumsi makanan yang mengandung gula ya, misalkan seperti karbohidrat, itu mengandung gula atau sebutnya makanan yang manis-manis lah, tuh ya. Nah, ketika mengkonsumsi itu ternyata berlebih di dalam darah, maka tubuh itu akan meminta hormon insulin untuk mengubah gula ini menjadi glikogen. Tuh, akan diubah gulanya jadi glikogen, nanti glikogen yang ditumpuk di otot. Tuh. Nah, tetapi ada orang-orang yang mengalami penurunan kemampuan insulin. Jadi insulinnya hanya bisa mengubah beberapa. Sehingga ketika lewat, glukosanya itu lewat saja dan pada akhirnya dia akan terdeteksi di urin. Itu diabetes mellitus ya. Nah, yang berikutnya adalah diabetes insipidus. Kalau yang tadi mellitus, ini insipidus. Ini berbeda, bukan darahnya manis, tapi kekurangan hormon ADH. ADH adalah antidiuretik hormon. Nah, ini menyebabkan seseorang mengalami BAK yang terus-menerus. Jadi susah, nggak bisa ditahan, pipisnya terus-menerus. Tuh, ini diabetes. Oke, kita next ke biang keringat. Oke. Nah, teman-teman mungkin pernah mengalami waktu kecil, biang keringat ini adalah bintik kemerahan disertai gatal yang terjadi karena kelenjar keringatnya tersumbat sel-sel kulit mati. Nah, cara ngilanginnya gimana? Ya, berarti harus sering bebersih ya. Jadi begitu keringatan, kemudian ada ketika masuk kotoran bercampur dengan kuman, ya akhirnya menyumbat pori-pori sehingga keringat itu akhirnya bercampur dengan bakteri karena dia tersumbat oleh sel-sel kulit mati, akhirnya menyebabkan gatal-gatal. Ada aktivitas kuman di sana sehingga menyebabkan gatal-gatal. Tuh ya. Jadi memang harus dilawan dengan bersih-bersih, harus mandi dan sebagainya. Ini biang keringat. Penyakit pada kulit ya. Sekarang kita ke hepatitis. Apa itu hepatitis? Hepatitis ini penyakit atau peradangan di hati. Jadi penyakit pada hati ya, disebabkan infeksi virus namanya hepatitis A atau HAV, hepatitis E virus yang ditularkan melalui makanan. Jadi ini penularannya melalui makanan, yang makanan itu sudah terinfeksi oleh orang yang mengalami hepatitis ini. Oke.
Nah, gejalanya adalah berupa nyeri di perut, mual, muntah, demam, lemas, kemudian mata dan kulitnya kekuningan. Jadi mata yang daerah putih-putihnya itu, mata kita kan ada yang putih-putihnya ya, nah itu kekuningan. Kulitnya juga kelihatan kekuningan. Tuh, kalau yang kulitnya hitam nggak kelihatan, susah ya? Nggak. Tapi beda pasti, ya. Kemudian fesesnya juga berwarna pucat. Nah, ini adalah hepatitis. Oke. Nah, ini adalah pengujian pada urin, ya. Jadi, kita masuk ke pengujian urin. Waktu di sistem pencernaan, ini juga pernah teman-teman belajar bagaimana menguji kandungan karbohidrat, kandungan protein, ataupun kandungan glukosa dalam suatu makanan. Nah, reagennya sama yang digunakan untuk menguji urin, yaitu Benedict dan Biuret. Ya, jadi Benedict ini adalah untuk menguji glukosa atau menguji gula. Tuh. Nah, ketika warna Benedict ini adalah biru, ketika ditambahkan urin, kemudian dia berubah warna jadi merah bata, artinya orang ini menderita penyakit diabetes mellitus. Kenapa? Karena tadi ada gula di dalam urinnya. Tuh ya, jadi Benedict ini mendeteksi gula atau glukosa. Kalau dia warna merah bata, berarti diabetes mellitus. Tapi kalau warnanya misalkan biru, tetap biru ya, atau biru kekuningan dikit karena urinnya warna kuning, nah berarti dia negatif atau dia bukan penderita diabetes. Reagen yang kedua namanya adalah Biuret. Nah, warna reagennya juga biru. Nih, tapi walaupun biru, birunya agak beda ya. Ketika urin ditambahkan reagen ini, ya, atau preaksi, reagen itu adalah preaksi ya, warnanya berubah jadi ungu, maka orang ini mengidap albuminaria. Kenapa? Karena Biuret waktu di sistem pencernaan ini adalah reagen yang digunakan untuk menguji keberadaan protein. Nah, urin kalau mengandung protein, nama penyakitnya adalah albuminaria. Itu ya, ini adalah reaksi sederhana yang bisa dilakukan. Oke. Nah, urin normal itu gimana? Urin normal itu warnanya bening hingga bening kekuningan. Tuh ya. Kemudian dia sedikit beraroma, aromanya khas ya. Volumenya kurang lebih 1200 sampai 1500 dalam satu hari. Jadi kalau ditampung satu hari, kamu tampung misalkan dari benar-benar kamu bangun sampai kamu tidur. Nah, itu sampai 24 jam sampai besoknya lagi mau bangun. Nah, di hitungan 24 jam kurang lebih segini. pH-nya kalau diukur dengan pH meter 4,5 sampai 8. Kemudian dia tidak keruh. Ya, kalau keruh berarti ada indikasi sesuatu. Dan tidak mengandung darah. Kalau tadi mengandung darah berarti ada penyakit. Ya, tapi kadang-kadang urin kita itu warnanya juga misalkan sangat kekuningan atau aromanya menyerupai aroma yang kita konsumsi. Bisa jadi, misalkan teman-teman habis mengkonsumsi durian. Nah, aromanya masih ada durian-duriannya. Atau teman-teman mungkin misalkan senang makan jengkol atau pete. Nah, maka aromanya juga aroma itu, makanan itu. Jengkol atau pete. Atau kamu habis mengkonsumsi banyak sekali vitamin C, sampai 1000 mg. Yang di iklan itu ya. Nah, kalau kamu mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi, tubuh kita itu membutuhkan vitamin C hanya 100 mg per hari. Tapi kamu konsumsi sampai 1000. Itu ya. Nah, itu kelebihan buat tubuh kita. Maka itu akan dibuang melalui urin kita. Dan urinnya akan jadi kuning sekali. Atau kamu lagi sakit, kemudian kamu mengkonsumsi antibiotik, maka baunya akan jadi seperti antibiotik. Nah, tapi itu normal-normal saja. Tuh ya, karena memang dia bisa mengikuti apa yang dikonsumsi. Hanya sekali, 2 kali itu normal. Tapi kalau dia sering seperti itu, kok terasanya keruh terus dan baunya misalkan sangat menyengat, nah berarti ada indikasi penyakit tertentu. Oke, ini adalah pengujian urin. Oke teman-teman, kita sampai di sini ya. Silakan teman-teman dilihat-lihat kembali, diputar-putar lagi sambil dicatat mungkin. Tuh ya, dilengkapi catatannya.
Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang buruk maupun penyakit mengerikan lainnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan informasi atau penyampaian materi atau ada kekurangan maupun dari segi tulisan maupun dalam hal komunikasi. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.